Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel YouTube di Komedia Solution semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja. Video kali ini yaitu mengenai tentang bagaimana cara instalasi CMS web sekolah ya. Nah, coba kita perlihatkan dulu. Di sini ada source code-nya web CMS web sekolah ya. Kita pandu dengan menggunakan panduan ya. Di sini ada beberapa langkah untuk bagaimana cara menginstal ya web CMS sekolahku. Nah, yang pertama sahabat bisa melakukan instalasi secara manual ya. Jadi manual ini membuat database dan langsung menggunakan rename konfigurasi pada database. Lalu yang kedua, instalasi yaitu dengan cara menggunakan installer ya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan atau langsung instalasi di hosting. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana cara instalasi dengan menggunakan installer ya. Jadi secara langsung. Oke, kita langsung ya sahabat semua ya. Kita coba langsung melakukan instalasi. Pertama-tama sahabat silakan sediakan atau bisa download juga ya PHP dan SQL yaitu di Apache ya, yaitu dengan download SEM atau WOM server ya. Nah, kalau di sini saya sudah ada SEM-nya. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Sudah ada SEM-nya. Di sini saya gunakan SEM-nya yaitu versi 7.3 sahabat. Ya, jadi jangan lupa SEM yang digunakan adalah SEM versi 7.3. Lalu langkah kedua, silakan sahabat ya, folder source code CMS sekolah ini atau web sekolah pindahkan ke dalam direktori SEM atau ke folder htdoc. Kita coba ya. Nah, di sini sudah ada source code-nya ya. Nah, source code ini kita kopikan lalu kita pindahkan ke bagian SEM lalu ke folder htdoc kawan-kawan. Seperti ini kita pastikan. Kita tunggu proses ini sampai selesai ya. Oke, lalu langkah selanjutnya ya, buka PHP My Admin ya. Buka PHP My Admin atau kita aktifkan dulu SEM Control Panel sahabat. Nah, seperti ini. Kita aktifkan SEM Control Panel ini. Yang kita aktifkan dengan menekan tombol Start ini yaitu modul Apache dan modul SQL. Nah, ini kita aktifkan untuk Apache-nya dan MySQL-nya juga kita aktifkan. Nah, kedua ini sudah aktif. Nah, lalu kita ikuti langkah ini sahabat. Buka PHP My Admin di browser ya dengan cara mengetikkan localhost PHP My Admin atau kita kopikan saja ini ya. Control copy. Nah, di sini sudah ada ya. Ini adalah browsernya. Saya browsernya menggunakan Google Chrome ya. Oke, di sini ya, localhost PHP My Admin. Oke, di sini sudah ya. Lalu kita pilih new. Nah, kita ikuti aja langkah ini ya. Lalu buat database dengan nama dbcms sekolahku. Gak apa-apa, ini aja ya. Oke, kita buat. Lalu pilih collection ya. Lalu pilih create. Nah, setelah ini dibuat, database-nya silahkan lakukan import sahabat. Nah, lalu pilih choose file. Oke, kita pilih folder yang tadi ya, ke programnya. Nah, di sini ada dua buah database. Untuk yang originalnya atau yang pertama kali baru install itu silakan klik db cms sekolahku. Untuk database upgrade ini dari versi sebelumnya tinggal mau di-upgrade ke versi sekarang menggunakan database upgrade. Karena ini baru pertama kali, kita pilih db cms sekolahku.
Oke, klik open. Lalu setelah itu pilih tombol go. Nah, di sini sedang melakukan proses import ya kawan-kawan ya. Import database. Nah, di sini sudah masuk database-nya semua. Lalu setelah ini kita gunakan panduan tadi. Kawan-kawan tinggal lakukan proses install dengan cara mengetik bagian ini nih. Localhost CMS sekolahku lalu install ya. Nah, seperti ini. Karena di sini nama foldernya saya adalah web sekolah, maka kita ganti CMS sekolahku ini dengan web sekolah. Seperti ini ya, web sekolah. Lalu kita lakukan proses install. Nah, di sini ada 3 step kawan-kawan ya, 3 langkah. Langkah pertama yaitu konfigurasi database ya. Langkah pertama yaitu konfigurasi database, lalu langkah kedua adalah informasi dari situsnya, dan langkah ketiga adalah konfigurasi akun. Nah, kita samakan untuk nama database itu adalah nama yang database tadi kita buat kawan-kawan. Nah, ini ya. Ini adalah database yang tadi kita buat. Pastikan saja. Nama akunnya karena di sini adalah menggunakan send, kita root saja tanpa kata, atau boleh aku ya, aku. Nah, ini hostnya adalah kita pakai localhost saja. Oke, setelah itu selanjutnya, nah ini karena kita gunakan untuk madrasah, jadi kita SMA atau sederajat. Nah, di sini madrasah aliyah. Silakan kawan-kawan sesuaikan ya. Sesuaikan nama sekolahnya dengan nama sekolah kawan-kawan semua ya. Nah, contoh di sini Madrasah Aliyah Negeri Nusantara, alamatnya misalkan di Bandung, berakhlak dan berprestasi, berakhlak dan berprestasi, seperti ini ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya nama akunnya. Nah, silakan nama akunnya mau apa? Misalkan di sini nama akunnya administrator ya, administrator. Nama lengkapnya ini Arif Sulaiman, ini emailnya. Kata sandinya silakan bisa kata sandinya sesuaikan dengan kawan-kawan semua ya. Nah, setelah itu silakan lakukan proses install. Ini langkah ketiga untuk konfigurasi akun. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat ya sampai proses instalasi ini selesai kawan-kawan. Oke, lalu kita coba langkah kedua karena ini prosesnya lama sekali ya. Kita coba langkah kedua, yaitu mana tadi langkah kedua itu? Oh, ini ya. Nah, langkah kedua kita langkah pertama ya, yang manual ini ya. Kita coba ya pengaturan database ini dengan langsung diketik di bagian apa namanya, di bagian folder database ya. Nah, kita perhatikan ada dbcms sekolahku ya. Nah, ini di copy saja. Lalu setelah itu pilih, nah ini ya. Nah, ini kan folder awal ya, htdoc, lalu web sekolah, lalu pilih application kawan. Application, lalu pilih bagian config, lalu pilih database. Setelah itu pilih edit ya. Nah, ini bagian ini. Nah, lalu ini hostname-nya kita gunakan localhost ya. Username-nya kita root. Passwordnya tadi kan sebelum saya ubah itu passwordnya adalah root ya. Kita hapus ya. Kita hapus bagian password ini. Nah, seperti ini. Lalu database ini kita sesuaikan dengan nama database yang tadi dibuat. Nah, ini ya. Ini yang tadi dibuat dbcms sekolahku. Kita kopikan ke bagian folder ini. Nah, ini ya. Ini sudah selesai. Klik. Nah, setelah itu kita coba namakan, ketikan localhost
Nah, ini kebetulan nama extensionnya, nama ininya adalah web sekolah ya. Nah, lalu ketikkan localhost web sekolah. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, ini sudah muncul ya hasil instalasi di localhost. Ya, ini ada nama sekolahnya, ada logonya, lalu ada informasi alamat email, lalu nomor kontak ya, pencarian. Di sini juga ada bagian header ya. Header ini yaitu menu, ada home, profile, PC dan misi, kategori, directory ya, pendaftaran alumni, PPDB, Gareli dan hubungi kami. Ini semua bisa kita setting ya. Kita bisa setting nanti dengan menggunakan administrator. Nah, di sini juga ada bagian fitur slider ya. Jadi kawan-kawan bisa menampilkan bagian gambar yang istimewa atau khusus yang bisa ditampilkan di sini ya, gambar sekolah. Di sini ada profil kepala sekolah juga ya, dilengkapi dengan nama dan eh, pembuka ya. Lalu di sini juga ada tulisan artikel dan kalau kawan-kawan mau di sini nanti bisa ditambahkan link YouTube ya, link video YouTube. Dan di sini nanti pastinya akan tampil gambar atau video dari YouTube tersebut ya. Oke. Seperti itu kawan-kawan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan bisa hubungi kami kembali. Lalu untuk bagian masuk adminnya, kawan-kawan tinggal masuk localhost, lalu di sini web sekolah ya, web sekolah, lalu di sini masukkan login ya, nanti akan masuk ke bagian ini. Setelah itu masukkan administrator, lalu ininya administrator, enter saja, nanti akan masuk kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk ya. Nanti kawan-kawan tinggal edit, ganti nama sekolah dan ganti logo dan lain-lainnya ya. Oke, terima kasih terima kasih bagi yang sudah nonton video kali ini ya. Ini adalah cara atau langkah bagaimana menginstalasi secara manual website sekolahku. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.